Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah wa kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah Ustaz juga sehat ya. Maka anak Ustaz semuanya patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, minimalnya kita ucapkan alhamdulillah ya, pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan ya. Di sana di luar itu banyak orang yang sekarang itu sedang sakit ya, sedang sakit ya. Maka sehat itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Karena dengan sehat ini kita bisa melakukan aktivitas yang kita inginkan dengan mudah, dengan enak. Beda dengan orang yang sakit, sulit mau melakukan apa-apa. Ya. Mau makan yang enak saja kalau udah sakit nggak bisa, ya. Tuh lagi sakit, lagi demam, dibelikan sate sama abinya, nggak bisa makan, nggak enak, mulutnya pahit. Ya, benar tidak? Izam, benar nggak Izam? Kalau sakit antum demam dikasih sate, mau makan nggak antum? Nah, iltizam. Dengar nggak suara Ustadz Iltizam? Dengar ya. Baik. Jadi gitu ya anak-anak Ustadz. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, kemudahan, kesempatan sehingga bisa belajar dengan mudah dan baik. Ya, insya Allah kalau kita terus bersyukur kepada Allah, semakin ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Andaikan kalian mau bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kata Allah Subhanahu wa taala akan aku tambah nikmat tersebut. Ya, akan aku tambah nikmat tersebut. Jadi kita tahu sehat itu nikmat dari Allah, kita bersyukur insya Allah makin sehat. Demikian ya anak Ustadz, jangan antum lupa, lalai dalam bersyukur kepada Allah. Minimalnya kita ucapkan alhamdulillah. Ya, bisa belajar juga alhamdulillah. Dan ingat sebelum belajar kita mulai dengan bismillah. Ya. Baik anak Ustadz, untuk pelajaran kita pada pertemuan kali ini, pada pertemuan yang lalu atau pekan lalu Ustadz itu sudah kirimkan video ya. Siapa yang sudah nonton videonya? Sudah semua ya. Baik. Mudah-mudahan ya Ustadz harapkan antum itu semuanya sudah menonton video yang sudah saya kirimkan. Jadi pelajaran kali ini sebelum kita tambahkan materi yang baru, kita sedikit mengulang, ya sedikit mengulang, sedikit murojaah gitulah bahasanya ya. Ya, murojaah gitulah ya. Kalau dalam bahasanya kita itu murojaah. Jadi murojaah itu bukan bahas ngapal Al-Quran saja ya. Belajar juga di murojaah. Kemudian Ustadz ingin melihat sejauh mana antum itu sudah bisa memahami pelajaran itu. Ya, jadi ini minimalnya pemetaan lah ya. Sejauh mana pemahaman antum terhadap pelajaran yang sudah kita pelajarin. Oh iya, Ustadz berikan kesempatan antum tuh semuanya menyiapkan bukunya dulu. Ya, buku MTK-nya. Sudah punya buku semua kan?
Ustaz. Coba dibuka halaman 3. Toh ini Ustaz lihatkan di ya, di layar Ustaz. Ini di fotokopi aja. Antum nampak nggak di layar antum? Tuan, satu dulu ya. Ini ada yang mau bergabung dulu. Assalamualaikum Ustaz. Nampak nggak? Waalaikumsalam. Ustaz, Langsung aja yang bergabung ya. Ustaz izin Ustaz, tadi telat Ustaz dari sekolah. Oh iya. Baik, Ustaz. Coba dulu Abdullah Syaukani dulu. Abdullah Syaukani, bacakan dulu yang A itu, Abdullah Syaukani. Iya, Ustaz. A. Mengenal bilangan bulat. 1. Penggunaan bilangan bulat negatif. Apakah kalian sudah mengenal bilangan bulat? Mengenal bilangan bulat sangat menyenangkan. Ayo kita pelajari bersama. Bilangan bulat terdiri atas bilangan asli, 0 dan lawannya. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, sehingga seluruh bilangan asli merupakan bagian dari bilangan bulat. Lawan dari bilangan asli merupakan bilangan bulat negatif. Kamu sudah mengenal bilangan asli dan 0. Sekarang kamu akan belajar tentang bilangan bulat negatif. Perhatikan contoh penggunaan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan suhu udara di bawah 0. Contoh, suhu udara di pegunungan 5 Celcius di bawah 0. Di pegunungan. Di pegunungan 5 Celcius di bawah 0. Suhu udara di puncak pegunungan tersebut dapat ditulis minus 5 Celcius. Bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan kedalaman suatu tempat di bawah permukaan laut. Contoh, terumbu karang yang indah ditemukan di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Dapat ditulis minus 20 meter. Baik, jazakallah khairan Abdullah Syaukani. Sekali lagi iltizam. Bacanya jangan cepat-cepat ya. Biar mudah memahaminya. Iltizam. Iya. Fadal, buka videonya, buka mic-nya, antum baca dulu. Ulangi lagi yang dibaca oleh Abdullah Syaukani tadi. Halaman 3. Iya, halaman 3. Yang A ya Ustaz. Hah? Iya, yang A. Satu. Surat negatif. Apakah kalian sudah mengenal yang kita pelajari bersama bilangan asli dan lawannya. Bilangan asli 5 sehingga seluruh bilangan merupakan bagian dari bilangan asli. Kita main jam 10 dari 10 ya. Sekarang kamu akan belajar. Sekarang boleh di mikrofonnya di dulu Kehidupan sehari-hari. Bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan suhu. Contoh, suhu udara di puncak 5 Celcius di bawah 0. Suhu sekalian pegunungan tersebut min 5 Celcius. Kan bulat negatif untuk menyatakan kedalaman. Kemudian kalau yang mau bertanya bisa ditemukan di kedalaman 20 gambar tanah seperti ini. Baik, syukran ya Iltizam. Tapi suaranya tadi agak putus-putus ya. Agak putus-putus. Coba antum dengarkan semuanya ya, mic-nya dimatikan biar Ustadz bacakan ya. Bacakan. Perhatikan di sini. Ustadz baca sambil Ustadz jelaskan bagaimana cara memahaminya. Ya, perhatikan baik-baik ya. Pertama di sini disebutkan untuk pelajaran kita kali ini kita akan mengenal bilangan bulat.
Ya, mengenal bilangan bulat. Nomor satunya penggunaan bilangan bulat negatif. Penggunaan bilangan bulat negatif. Apakah kalian sudah mengenal bilangan bulat? Mengenal bilangan bulat sangat menyenangkan. Ayo kita pelajari bersama. Bilangan bulat terdiri atas bilangan asli, nol, dan lawannya. Asli, nol, dan lawannya. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, sehingga seluruhnya. Ya, sehingga seluruh. Ya, tidak ada batasnya. Sampai triliunan lah. Pokoknya terus, 1 sampai seterusnya. Ya, ada batasnya. Itu dinamakan bilangan asli. Ya. Kemudian bilangan asli merupakan bagian dari bilangan bulat. Ya, bilangan asli merupakan bagian bilangan bulat. Berarti 1 sampai seterusnya itu termasuk bilangan bulat. Kemudian lawan dari bilangan asli merupakan bilangan bulat negatif. Jadi lawan dari bilangan asli bilangan negatif. Nah, misalnya 1 lawannya -1, 2 lawannya -2, sampai seterusnya, min triliunan. Nah, itu namanya bilangan bulat negatif. Ya. Kamu sudah mengenal bilangan asli dan nol. Ya. Kamu akan belajar tentang bilangan bulat negatif. Perhatikan contoh penggunaan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari berikut. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah di rumah antum itu ada sebenarnya beberapa alat ya, yang juga ya ada bilangan bulat negatifnya. Ya, ada bilangan bulat negatifnya. Coba Ustadz mau tes dulu siapa yang tahu ya. Coba Ustadz mau tanya ini. Misalnya Abdullah Fayyad tuh, Abdullah Fayyad. Mana Abdullah Fayyad? Ustadz. Coba hidupin videonya, nak. Gini, antum tulis di Mana wajah antum? grup Alakot. Di grup Alakot tau kan? Nah, sama kayak yang ditulis di ini. Coba Fayyad sebutkan satu jenis benda yang ada di rumah antum yang ada bilangan bulat negatifnya. Bisa checklist ya. Oke, para pengotip yang baik. Kulkas. Apa? Assalamualaikum baik. Besok siapin surat ini ya, tanda sifat sama potong nanti sistemnya untuk potongan ayat. Ya. Assalamualaikum. Mana Fayyad? Ya. Apa itu? Satu benda yang ada bilangan bulatnya. Bilangan bulat negatif. Ya, bilangan bulat negatifnya. Atau yang lain ada yang bisa bantu? Ayo, Afkar. Iltizam. Apa? Apa iltizam? Kulkas. Kulkas, naam. Masya Allah, sahih. Ya, jadi kulkas anak-anak Ustaz. Kenapa di dalam kulkas itu benda-benda atau barang yang kita letakkan itu bisa beku, ya, bisa beku atau menjadi es. Kalau air atau bungkus plastik, kemudian antum masukkan di dalam yang bagian freezernya di atas itu biasanya kalau dalam kulkas itu nanti beku. Kenapa? Karena dinginnya itu di bawah 0 derajat. Ya, dinginnya sudah di bawah 0 derajat. Nah, makna dari 0 derajat di bawah 0 derajat itu bilangan negatif. Ya. Ya, jadi di bawah 0 derajat itu artinya sudah negatif.
Negatif -1, -2, -3, tergantung setelannya. Nah, itu ya, satu benda contoh di rumah kita yang dia ada bilangan bulat negatifnya. Baik, kembali ke bukunya ya. Perhatikan di sini, bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan suhu udara di bawah 0 derajat. Ya, menyatakan suhu di bawah 0 derajat. Contoh, suhu udara di puncak pegunungan 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Jadi 0 kecil, 0, kemudian ada 0 kecil itu bacanya derajat ya. Jadi kalau ada kalimat misalnya seperti ini, suhu udara di puncak pegunungan 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat, itu artinya berarti suhunya sudah -5. Di bawah 0 itu artinya min. Nah, ini paham dulu ya. Makanya di sini ditulis -5 derajat Celcius. Kalau di kita ini pegunungan, insya Allah nggak ada ya, di Batam ini nggak ada bukit-bukit yang banyak. Misalnya kalau yang ada yang di puncak gunungnya yang sudah ada es itu misalnya puncak Jayawijaya, ya. Gunung Jayawijaya, di atasnya itu sudah es, ya, saking dinginnya sekali, sudah di bawah 0 derajat Celcius. Atau yang paling ekstrim kali ya itu Gunung Everest. Nah, itu dua di atasnya itu dingin sekali. Dan belum ada yang bisa sampai sana ya di atasnya itu karena sudah tinggi sekali. Baik. Itu ya, Ustaz ya. Kemudian yang kedua, bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan kedalaman suatu tempat di bawah permukaan laut. Terumbu karang, contohnya ini ya, terumbu karang yang indah ditemukan di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Maka dapat ditulis -20 meter. Jadi dasar permukaan laut itu ibaratkan titik nolnya. Ya, dasar permukaan laut itu titik nolnya. Kalau ke atas itu nanti disebutnya positif. Nah, misalnya daratan Bengkong misalnya ya, dataran Bengkong atau daerah Bengkong itu ini misal saja ya, saya belum tahu juga pastinya ini. Misalnya dataran atau Bengkong posisinya berada di 10 meter di atas permukaan laut. Nah, kalau bahasanya seperti itu. 10 meter di atas permukaan laut. Maka artinya berarti Bengkong itu 10 meter positif ya, berarti ya, positif bilangan aslinya tadi 10 meter di atas permukaan laut. Kalau 10 meter di atas permukaan laut itu artinya bilangan positif. Ya, bilangannya positif. Ya, kalau umpama ada daerah misalnya berada di ketinggian misalnya 20 meter di bawah permukaan laut. Nah, misalnya gitu. Misalnya nih, ada daerah di bawah 20 meter di bawah permukaan laut. 20 meter di bawah permukaan laut. Nah, saya mau tanya dulu ini. Siapa ya? Patan, mana Patan? Patan, Keval, Patan. Hidupin dulu videonya antum. Dan jangan tidur antum ini. Tidur nggak antum? Nah, coba Patan. Misalnya nih, antum tinggalnya di mana Patan? Di Batam Center. Batam Center ya. Daerah mana? Rumah sendiri nggak tahu sih Patan. Daerah Hah? alamatnya. Iya, alamatnya. Rumah antum Batam Centernya mana? Batam Center kan banyak ini.
10 jam di kantor Ustaz ya. Presiden. Jam 10 lewat 10 Hah? jam di kantor Ustaz. Wah, ini bahaya Patan nih. Nanti kalau antum tersesat ditanya rumahnya mana nggak tahu ini. Bahaya nanti nggak bisa diantarkan pulang nanti. 008. Ya. Tapi kalau di kantor Ustaz, Nah, Patan? ya. Jam kantor Ustaz jam 10 lewat 07. Ya, kurang 1 menit. Teman yang lain belum pada masuk. Nah, anggap aja lah Batam Center ya, Patan. Perhatikan Patan, soalnya ini Patan. Abdul Rashid ada. Rumah Patan Abdul Rashid ada. 10 meter di bawah permukaan laut. Cara nulisnya gimana kalau diangkakan, Patan? Silakan, Patan. Bisa, Patan? Herdian dan Iswara. Herdian dan Iswara. Nah, Patan masih malu-malu kayaknya ya. Kita ganti dulu. Bisa, Patan. Silakan, Patan. Minus 10 meter. Kurang jelas suaranya, Patan. Minus 10 meter. Minus mana? Hah? Yang kuat, Patan. Jangan malu-malu. Minus 10 meter tadi. Min 10 meter. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik, Patan. Dinampakkan aja ya videonya biar ya minimalnya melepas kerinduan antum lah dengan teman-teman. Sudah lama nggak bertemu. Ayo semuanya dibuka saja videonya. Ini bisa terekam loh. Nanti insya Allah kalau rekamannya bagus, ya Ustaz upload di YouTube nanti. Antum bisa tonton. Jadi muka antum ada di situ. Ya. Buka aja nggak apa-apa. Baik, anak-anak Ustaz. Sekarang situ ada latihan. Ada latihan. Ayo tuliskan kembali kalimat berikut menggunakan bilangan negatif. Baik, anak sekalian. Suhu udara di Puncak Jayawijaya pada malam hari mencapai 15 derajat di bawah 0 derajat pada skala Celcius. 0 derajat pada skala Celcius. Jadi Ustaz mau tanya dulu ini. Muhammad Hidayki. Mana Muhammad Hidayki? Anak sekalian, jumpa lagi bersama Ustaz dalam pelajaran. Muhammad Hidayki. Dan anak sekalian selalu sehat. Coba antum jawab dulu nomor 1 itu. Apakah suara Ustaz jelas? Baik. Gambar Minus 15 derajat Celcius. yang Apa? layar Ustaz jelas. 15 derajat. Anak sekalian. 15 derajat. Baik. Syukuran ya. Si Gambar Ustaz jelas ya. Riki. Ustaz tanya lagi Muhammad Rizki Triharta. Dia udah Baik. Nah, sekarang speaking-nya Dua. kita lanjutkan pelajaran kita. Muhammad siapa nama tadi? Kemarin kita belajar oke lah. Rizki Triharta juga. Rizki Triharta. Ya udah. Nanti anak hubungi lagi ya. Ntar ya. silakan bergabung. Ya, hidupkan dulu video antum, muka antum mana? Rizki Triharta. Kemudian teman-teman yang lain untuk Nggak ada ya, Rizki Triharta. Halaman 5. Yang mana anaknya ini? 5. Nih, halaman 5. Rizki? Mana Rizki? Panggilannya apa nih? Muhammad Rizki atau Triharta? Nih, 5. Suara siapa? Rizky doang. Rizki doang ya. Rizki, mana Rizki? Oke, yang baru bergabung amat dapat ngobrol. Mana Rizki? Ya memang kayak gitu kalau ditanya Ustaz. Oh, kayak gitu ya. Gak apa-apa lah. Kalau gitu masih malu-malu berarti dia. Sebelum kita belajar ya. Satria dulu, Satria. Muhammad Satria Wibi sana ya. Di sana. Ya. Nah, panggilannya Mas Satria ya. Ya. Satria, coba Ustaz tanya. Benar nggak apa yang dibilang Hidayki tadi? Muhammad Hidayki. Nomor 1 itu kata beliau 15 derajat. Benar nggak? Bukan Ustaz. Minus 15 derajat maksud Anda Ustaz. Oh, minus 15 derajat. Ya, Tep. Nggak apa-apa. Saya tanya Satria, benar tidak Satria? Minus atau min 15 derajat?
Benar, Ustaz. Apa? Benar. Benar. Antum kayaknya belum bangun tidur ini. Suaranya lemes. Baik, sekarang Muhammad Atir Abqori. Siapa nih Muhammad Atir Abqori? Kajian. Ana Ustaz. Nah, coba antum jawab yang nomor 2. Ada yang mau ditanyakan? Nomor 2. Apa Ustaz? Itu Ana baru doain Ustaz, jadi nggak tahu. Nah, buka halaman 3. Yang halaman 3 itu antum buka. Pertama-tama Halaman 3 buku antum. Sudah ya? Oh, ini. Nah, Bacainnya Ustaz. ya nomor 2 itu bisa nggak antum? Coba dulu. Kalau nggak bisa, Ustaz tanya yang lain. Seorang pedagang mengalami 5 juta. Seorang pedagang buah mengalami kerugian sebesar 5.000. Nah, kerugian 50.000. Minus Kalau dituliskan dengan angka apa? minus 50.000. Ulangi. Minus 50.000. Mumtaz, barakallahu fiik. Min 50.000. Baik, barakallahu fiik. Sekarang Nadim Al-Faras. Mana ini Nadim Al-Faras? Nadim Al-Faras. Ustaz. Nah, fadal, antum yang nomor 3. Mat Atir dimatikan mic-nya ya. kemarin kita sudah belajar mengenai air. Kita ingin mengingatkan kembali pelajaran yang lalu sebelum kita masuk ke pelajaran yang keempat. Kalau ada yang punya catatan, bisa dilihat. Coba sekarang Nadim Al-Faras. Bisa dilihat di ya. Halaman berapa, Ustaz? Kelihatan nggak? Halaman 3. Macam-macam. Antum ngikutin kan dari awal tadi kan? Itu dulu pelajaran yang lalu. Kita perhatikan layar handphonenya masing-masing. Sebuah kapal selam berada 15 meter di bawah permukaan laut. Air hujan. Nah, nulisnya gimana itu kalau ditulis? Ya. Hujan itu rahmat Allah ya. Semua jahat kan manusia. Anak tahu, Ustaz. Semuanya Hah? berbeda. Anak tahu. Nadim dulu. Mana Nadim? Muka antum yang mana nih Nadim? Ah, berapa jawabannya Nadim? Jadi lupa kan? Oh iya. Enggak tahu, Ustaz. Nggak tahu ya. Baik. Saat mau minta bantuan Raidul Islam Al-Nadib. Mana Raidul Islam An-Nadib? Yang pertama air hujan, yang kedua adalah air apa? Coba hidupkan video antum. Enggak tahu juga Ustaz. Raid. Lagi ada air apa nih? Nah, coba yang mana? Air laut. Raidul. Enggak tahu juga Iya, Ustaz. muka antum yang mana? Coba buka dulu. Kenapa nama Buka dulu. Antum kasih salam gini aja, dada aja. Masya Allah. Tuh, Ustaz lihat dulu pasti mukanya. Oh, iya. Nggak tahu. Riri Nurul. Kok ada perempuan di sini? Siapa nih Riri Nurul? Ana Ustaz. Siapa? Coba buka Oke, cukup. mukanya. Kameranya nggak bisa dihidupin Ustaz. Siapa nama antum? Coba buka dulu videonya, mukanya. Air laut. Ya, kita lanjutkan ya. Buka dulu nak videonya. Apa lagi nih? Setelah air hujan, air sungai, air Ini Ahwat atau Ihwan ini? Coba lihat dulu. Ustaz masih ketutup. ya. Nggak bisa dihidupin, udah hidup kameranya. Oh itu dulu. Oh iya. Ini antum pakai akun siapa? Oke, cukup. Akun Ana Ustaz, akun itu kakak Ana, soalnya akun Ana nggak bisa dipakai.
Oh, coba antum jawab dulu yang itu. Nomor 3 tadi. Siap. Ah, Itu 15 minus. min 15 itu ya. Iya, Ustaz. Bentar, suara kalafik. Baik, syukran ya. Siapa tadi namanya? Muhammad Ayub, Ustaz. Nah, Muhammad Ali. Ayub, Ustaz, bukan Oh, Ali. Ayub. Ya, Ayub. Fan ya. Baik, sekarang Afkar, mana Afkar? Coba Afkar nomor 4. Yang belum tahu ini adalah sumur. Air sumur juga bisa kita gunakan. Afkar. Ustaz. Ya. Coba hidupin dulu videonya. Tapi ini ada yang beli 84 nilai. Coba nomor 4. Gabah yang telah digiling susut seberat 5 kg. Ya, ditulis. Mikrofon off. Nulisnya kalau dijadikan bilangan. Anu, Ustaz. Masih dalam bentuk bongkahan es. Minus 5 kg. Iya, mumtaz. Sekarang Fikri juga, Fikri nomor 5. Kita carikan dulu ya. Fikri nomor 5, Fikri. Tadi nanya kan Fikri? Mana yang Fikri? Ustaz. Nah, hidupin dulu video antum. Ya. Jadi itu adalah pelajaran yang lalu. Yang Ah. kita pelajari. Fikri, Masya Allah. Kefal Fikri. Harap jangan sampai dilupakan. Alhamdulillah baik. Sehat antum ya. Ya. Ustaz. Oke, coba nomor 5 itu Fikri. Air mata. Oke, air mata. Suhu udara di kutub utara mencapai 40 Celcius di bawah 0 40 Celcius. derajat. Bacanya 40 derajat. 40 derajat Celcius di bawah 0 derajat pada musim dingin. Nah, jadi berapa itu kalau ditulis? Dan air sumur. Nah, sekalian Min Oke. Ke semua jenis air tersebut, ya, kacamata tersebut, Min? semuanya bisa min 40 Ustaz. Iya, mumtaz. Min 40 derajat. Baik, perhatikan anak Ustaz. Ustaz mau ambil kesimpulan nih. Jadi, semua latihan nomor 1 ini, ini adalah soal cerita ya, soal cerita berkaitan dengan bilangan bulat negatif. Ya, jadi memang banyak soal-soal cerita yang berkaitan dengan matematika ini. Dan soal cerita ini terkadang kalau nanti antum nggak bisa memahami dengan baik apa maksud dari soal cerita tersebut, antum salah nanti dalam menjawabnya. Jadi perhatikan di sini ya. Bahasanya perhatikan. Di sini nomor 1 itu 15 derajat di bawah 0. 15 derajat di bawah 0. Maka namanya min 15. Kata di bawah itu menunjukkan min. Kemudian yang kedua, mengalami kerugian. Kata kerugian itu juga menunjukkan min. Ya, kata kerugian menunjukkan min. Lawan dari kerugian apa itu Abdullah Syaukani? Lawan dari kerugian. Keuntungan. Nah, keuntungan. Nah, kalau bahasanya keuntungan berarti bilangannya positif. Itu ya. Kemudian nomor 3, 15 meter di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut itu juga menunjukkan min. Kemudian yang nomor 4, susut. Ya, susut seberat 5 kg. Susut. Nah, itu susut juga menunjukkan min. Kemudian yang nomor 5, 40 derajat di bawah 0. Ini sama tadi ya, di bawah 0. Itu juga min. Baik, kita lanjutkan. Coba saya mau tanya lagi nih. Muhammad Atir Abqori. Atir Abqori kayaknya. Ya Ustaz. Coba antum baca itu yang halaman 4. Baca nak. Bilangan bulat dapat menggambarkan suatu keadaan yang saling berlawanan. Itu juga baca yang itu.
Bilangan bulat dapat menggambarkan suatu keadaan saling berlawanan. Sebangkumu bukan kalinya berlawanan dengan setiap hanya ini. Gimana? Bilangan bulat dapat menggambarkan suatu keadaan yang saling berlawanan. Bersama sebangkumu pastikan kalimat yang berlawanan dengan setiap kalimat berikut ini. Nah, baik, coba antum jawab karena kita kan nggak ada teman sebangku sekarang ya. Kita lagi daring ini di Google Meet. Anggap saja lah ini. Coba sekarang yang nomor satu. Nomor satu sudah dijawab itu ya. Maju Nomor 5 dua, langkah, maka lawannya mundur 5 langkah. Nomor 2 coba. Turun lift 6 lantai maka naik 6 lantai. mumtaz. Kemudian iltizam. Nomor 2-nya, nomor 3-nya, 3. Halaman berapa, Ustaz? Halaman 4 iltizam. Aduh, antum lagi kemana nih iltizam? Fokus dulu iltizam. Ada yang mau sebentar ya, mau pertanyaan nanti. Coba, nomor 3. Mengapa harus Mengambil 3 kelereng. Lawannya apa? jadi bagaimana cara agar kita suci? Mengambil lawannya. Atau Ahmad Zafran, ya silakan. Nah, itu. Ahmad Zafran, Ini. Apa itu? supaya kita bersuci. Memberikan. Nah, itu memberi. Mengambil 3 berarti memberi 3. Sekarang nomor 4. Siapa ini? Anata. Nah, Fadal. Siapa itu? Yang Saukani lagi. Nomor Yang 4. semangat aja lah. Salah menjawab 4 soal. Ya, menjawab salah gitu juga boleh ya. Menjawab benar maka lawannya menjawab salah. Baik, nomor 5 ini gampang ini. Ustaz mau tanya ke siapa tadi yang belum berani jawab tadi? Sukri ya? Siapa namanya? Abdullah Sukri. Rizky. Oh, Rizky. Mana Rizky? Jangan takut ya, semangat. Katanya mic-nya rusak. Hah? Rizky katanya mic-nya rusak tadi. Oh, Rizky mic-nya rusak. Masya Allah. Saya doakan mudah-mudahan pertemuan depan nggak rusak ya. Baiklah, sekarang Haris. Mana Haris? Sefrian Syah. Ya. Nomor 5 itu. Naik 7 anak tangga, lawannya? Dan semuanya, Masya Allah. Jadi, ya pintar-pintar. 7 anak tangga. Apa? Turun 7 anak tangga. Iya, turun 7 anak tangga. Baik. Untuk tuliskan hasil pada tabel berikut. Jadi nanti antum tuliskan ya di buku antum. Situ untuk pengetahuan antum saja. Ya, kegiatannya di atas tadi maju, lawannya mundur, turun, lawannya naik, ambil, lawannya memberikan, menjawab, lawannya menjawab benar, lawannya menjawab salah, naik, lawannya turun. Gitu ya. Baik. Sekarang Ustaz mau tanya lagi nih, yang paling bawah itu. Yang paling bawah halaman 4 ya. Mana tadi? Fatan lah. Fatan di mana Fatan tadi? Fatan. Masih ada antum Fatan? Kita ditanya adalah tentang sholat. Kita sholat terbaik anak-anak. Lima waktunya kita tegakkan. Fatan, silakan Fatan. Yang paling bawah itu kata-kata apa saja yang dapat diwakili bilangan positif? Halaman 4 kan? Iya. Yang paling bawah tuh kata-kata apa saja yang dapat diwakili bilangan positif? Maksudnya bilangan positif itu bisa diganti dengan kata-kata apa yang menunjukkan dia angkanya positif? Bisa Fatan? Satu aja.
Ya. Bisa diingatkan kembali anak-anak. Tujuannya apa? Cepat Belum ya. Fikri, mana Fikri? Apa tujuannya? Kita mengaji, kita Fikri? belajar, ya. Ya, satu sebutkan. Bilangan yang menunjukkan angka positif. Oh, bilangan apa namanya? Kata-kata. Kata-kata yang mewakili bilangan positif. Satu aja. Bisa mengajar kedua orang tuanya, bisa mengajar saudara-saudaranya untuk bareng-bareng masuk surga. Ya kan? Paham? Jadi ya. Kata positif, Ustaz. Iya. Ya. Apa? Semuanya yang kita pelajari, kita berdoa sudah bermanfaat sehingga bisa mengajar atau memberikan kemudahan bagi kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekalian, Apa ya? ya, oke cukup. Apa Fikri? Nah ini agar kita Contohnya Pak, contohnya misalnya ini Ustaz kasih tahu, maju. Nah, maju itu menunjukkan positif. Selain maju. Bergerak, Ustaz, bergerak. Apa? Bergerak. Bergerak. Bergerak lawannya apa? Tidak bergerak. Tidak bergerak berarti nol dong dia. Tidak bergerak. Ya, tidak ada pergerakan berarti dia tetap di angka 0 saja. Tidak ada dia bergerak itu. Ganti. Apa? Lompat sama turun. Lompat, Ustaz. Apa? Lompat. Lompat. Iya. Apanya lawannya apa tadi? Lawannya turun. Turun lawannya lompat ya? Nah, naik, Ustaz, naik. Naik. Iya, naik gitu ya, naik. Naik itu positif. Turun negatif. Baik, sekarang siapa lagi ya? Haris. Haris tadi udah ya. Hideki. Muhammad Hideki. Sebutin satu lagi. Kata-kata yang mewakili bilangan positif. Ini sudah tadi loh, barusan kita pelajarin. Kalau antum fokus belajarnya, perhatian insya Allah mudah ini. Suaranya coba didiamkan ya. Fokus 2 menit. Nah, Hideki. Nah, sebutin satu kata yang mewakili bilangan positif. Maju, Ustaz. Hah? Maju. Maju udah tadi. Maju tidak usah sebutin, lawannya mundur tadi. Fikri tadi sebutin naik, lawannya turun. Nah, yang lainnya. Setelah dahulu ada tanda titik. Satu titik tandanya kita harus berhenti di situ. Enggak tahu, Ustaz. Banyak loh Hideki. Hanya antum fokus saja sedikit perhatian, ada di situ jawabannya. Fayat. Silakan Fayat. Oke, 1 menit lagi. Buka tadi. Apa? Tutup. Buka. Ya, buka. Iya. Buka. Tutup. Buka, tutup gitu ya. Tutup itu posisi tertutup 0 dia. Buka. Ya kurang tepat lah kalau buka. Di atas itu sudah banyak ya jawabannya anak-anak Ustadz ya. Menjawab ya, menjawab itu bilangan yang mewakili positif juga. Kemudian mengambil, menjawab benar itu ya tadi, menjawab benar itu mewakili bilangan positif. Kemudian mengambil, kemudian naik,
tadi ada di sini di atas nol permukaan laut. Nah, di atas permukaan laut. Kemudian keuntungan. Itu semua menunjukkan apa? Bilangan kata-kata yang mewakili bilangan positif. Baik, anak Ustadz. Kita itu sampai jam 10.45 ya. Sekarang kita lanjutkan yang di halaman 5. Perhatikan ya, di halaman 5. Di halaman 5. Di buku antum. Perhatikan. Ini Ustaz mau tunjukkan tulisannya di Oke, Fahri Sudan sambil mengatakan ini punya saya supaya gambarnya kelihatan. Itu yang sudah saya share ya, antum lihat kan? Ada di buku antum juga ada di ini yang udah saya share ini juga ada. Teman-teman yang lain bisa dianggap juga sudah bisa. Yang belum baru separuh. Ini ya, halaman 5. Perhatikan di situ. Penulisan bilangan bulat. Penulisan bilangan bulat. Ayo ingat kembali tentang bilangan bulat. Perhatikan gambar berikut. Ini sekarang anak Ustadz, kalau tadi itu berkaitan dengan benda-benda atau apa-apa yang bisa kita lihat di sekitar kita, maka sekarang menggunakan garis bilangan. Ya, menggunakan garis bilangan. Antum perhatikan di situ ada gambar garis bilangan. Bilangan bulat positif terletak di kanan bilangan 0. Misalnya antum itu di hadapan antum, kanan antum. Ya, kanan antum itu ada 0, di kanan antum itu semua sampai ke atas itu menunjukkan positif. Sedangkan dari 0 ke kirinya terus itu menunjukkan negatif. Ya, negatif. Jadi ingat kembali bilangan asli. Ya, bilangan asli tadi dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Yaitu bilangan asli. 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya berjuta-juta, triliunan. Itu bilangan asli. Jadi 0 itu kalau kita lihat dari bilangan garis bilangan tadi, garis bilangan itu yang ada di buku antum itu, ya. 0 itu berarti lebih kecil dari 1. 1 lebih kecil dari 2, 2 lebih kecil dari 3, seterusnya. Ya, jadi semakin ke kanan, ini 0 di tengah misalnya, 0 di tengah, semakin ke kanan jauh, itu berarti apa namanya? Semakin besar. Nah, di situ ada garis bilangan 0 kemudian 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke kanannya terus. Ini namanya bilangan asli. Semakin ke kanan terus jauh semakin besar. Ingat ya. Jadi semakin besar bilangannya. Dari 0 ke kanan terus jauh sampai tidak terlihat itu semakin besar. Tapi kalau dari 0, antum lihat di gambar bawahnya itu 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. Dari 0 terus ke kiri ya, ke kiri terus sampai jauh semakin kecil. Ya, maka angkanya semakin kecil. Angkanya semakin kecil. Ingat ya. Nah, itu di bawahnya antum perhatikan, dapat disimpulkan semakin ke kanan nilainya semakin besar. Ya. Semakin ke kanan nilainya semakin besar. Insyaallah antum udah ya, tanda-tanda kecil, tanda lebih kecil, lebih besar sama dengan udah paham ya, udah pernah belajar ya. Ya, Ustaz ya.
Ya. Ya, Ustaz. Baik. Kemudian semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, kemudian di bawah itu lawan bilangan dari 1 adalah -1. 1 lawannya -1. -5 lawannya 5. 10 lawannya -10. Ya, 10 lawannya -10. Sekarang saya tanya. Nah, saya tanya. Atau ada yang mau bertanya antum? Ya, ada yang mau bertanya? Sebelum Ustadz yang bertanya, ada yang mau bertanya tidak? Enggak ada ya, berarti Ustadz yang tanya. Abdullah Saukani. Abdullah Saukani, mana Abdullah Saukani? Coba. Ya, Ustaz. Abdullah Saukani. Ustadz mau tanya antum ya. Iya. 1 dengan -10. 1 dan -10. Tandanya apa itu? Misalnya ada soal 1 titik-titik -10. Lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan? Satu lebih besar. Hah? 1 lebih 1 besar. dan -10. Lebih kecil atau lebih besar? Kita ulangi ya. Eh, Dari awal pertama kita sudah balikan. Kita ulangi bahwa kita sudah mempelajari hari ini kita sudah mempelajari tentang makna bersuci. Makna bersuci yakni ada yang sudah paham? Saukani. Bisa diulangi? Bersuci apa tadi? 1 lebih 1 titik-titik -10. Lebih kecil, lebih besar sama dengan? Jawabannya. lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Baik, mumtaz. Jadi 1 lebih besar dari -10. 10. Tanya lagi ya. Siapa ini? Siapa yang mau ditanya? Coba katakannya. Bersuci artinya menghilangkan kotoran dan hadas. Ayub ya, Ayub. Ulangi sekali lagi. Ayub. Bersuci Boleh Ayub? artinya menghilangkan kotoran. Ya, Ustaz. Baik Ayub. -5 dengan -20. -5, Ustaz. Iya, -5 titik-titik -20. Lebih besar, lebih kecil, lebih sama dengan? -5 lebih besar dari -20. Mumtaz, barakallahu fiik. Ayub ya. Baik, lagi. Ini banyak yang angkat tangan kayaknya bisa lihat. Makna dari bersuci adalah menghilangkan kotoran dan hadas. Kotoran. Siapa lagi? Abdullah Payat. Abdullah Payat. Baik, Abdullah Payat. -30 titik-titik 0. -30 titik-titik 0. Lebih kecil. Sama dengan? Lebih kecil. Lebih kecil. Mumtaz. Siapa lagi? Haris ya, Haris. Cara menghilangkannya Mana? Raidul ya, Raidul. Raidul atau Haris tadi yang angkat tangan? kotoran yang ada di badan kita. Yang mau menjawab, silakan angkat tangannya ya. Itu diklik saja angkat tangannya. Iltizam, iltizam, baik iltizam. Ini soalnya iltizam. 10 titik-titik 11. 11 lebih besar dari 10. Soalnya bukan seperti itu. 10 titik-titik 11. Lebih kecil, lebih besar, sama dengan? Sebutkan tadi, bisa anak-anak sekalian perhatikan. Lebih kecil, Mumtaz. 10 lebih kecil dari 11. Siapa lagi yang mau tanya? Fikri ya? Fikri, baik Fikri. Fikri, -30 titik-titik 30. Sama dengan. Lebih kecil, lebih besar, sama dengan? Sama dengan. Hah? Sama dengan. Sama dengan?
Iya. Ingat soalnya, Ustaz ulangi soalnya. Min 30 titik-titik 30. Besaran min 30. Apa? Lebih besar. Min 30 titik-titik 30. Lebih besar, lebih kecil sama dengan? Lebih besar, Ustaz. Lebih besar ya. Baik, yang lain siapa yang bisa jawab? Siapa tadi yang angkat tangan? Ayub lagi ya. Yang lain lah, yang lain mana ini suaranya yang lain nih? Gak ada ini. Ini ketahuan ini yang Fikri tadi. Mungkin ada jawaban lain. Coba Fikri, apa jadi jawabannya yang benar? Apa ya? Besar. Tadi antum udah jawab ya? Udah, Ustaz. Nah, yang lain. Sekarang yang lain. Coba siapa yang mau menjawab? Ini banyak yang nggak aktif ini. Ini kenapa ini nggak aktifnya? Belum paham atau apa ini? Raidul mana Raidul? Haris ya, Haris. Silakan Haris. Baik, demikian anak-anak sekalian. Pelajaran kita Iya, Haris, silakan jawab Haris. Min 30 Soalnya titik 30. Min 30 titik 30. lebih kecil. Lebih kecil, mumtaz. Barakallahu fiik. Oke, mana Ustaz? Sebelum kita akhiri, jadi apa yang tadi Ustaz tanyakan, ya, Ustaz tanyakan tadi itu ada sebenarnya pembelajaran kita di halaman 6 ya. Untuk lihat di halaman 6 itu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Ya, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Jadi alhamdulillah minimalnya tadi ada beberapa anak Ustaz yang aktif. Yang aktif Ustaz anggap dia berarti sudah paham. Yang tidak aktif ini Ustaz nggak tahu nih sudah paham atau tidak. Jadi yang nanti belum aktif Ustaz harapkan pertemuan yang akan datang itu juga aktif ya. Jadi bertanya. Kalau antum belum paham, tanyakan. Ya jangan diam. Ya, kalau tidak bertanya Ustaz anggap sudah paham. Ya. Ada yang mau bertanya? Ada tugas gak? Tunggu dulu. Nah, antum perhatikan ini ya, di halaman 6 tadi itu jadi membandingkan jadi ya. Min 3 itu lebih kecil dari 5. Min 2 lebih besar dari min 6. Ya, dan seterusnya. Gitu ya. Sekarang tugasnya antum perhatikan tugasnya sebelum kita akhiri. Antum kerjakan di halaman 7 ya. Kerjakan di halaman 7. Halaman 7 itu sampai 7 dan 8. Fikri ada yang mau tanya? Silakan Fikri. Silakan Fikri. Kepencet, Ustaz, sorry. Apa, Nak? Kepencet, Ustaz. Oh, kepencet. Iltizam. kerjakannya di buku paket ya? Kerjainnya. Antum buku paketnya ini nanti dibalikkan tidak? Jawabnya itu dengan cara Enggak kayaknya. Enggak, Ustaz. Enggak. Balikan ya. Enggak dibalikkan ya? Ya, kemarin tematika yang dibalikkan, Ustaz. Tematik aja. Nah, kalau umpama misalnya buku buku matematika ini tidak dikembalikan nanti, bolehlah antum kerjain di buku paket. Nanti antum foto, dikirim di Google Classroom ya. Ya. Di foto 7 dan 8 ya. 7 dan 8. Bisa nilai. Harus hari ini ya, Ustaz. Apa? Dikumpulkannya hari ini ya, Ustaz.
Ustadz beri sampai pekan depan atau apa ya, 2 hari lah, 2 hari ya, Besok aja. 2 hari. Nanti Ustadz tuliskan di Google Classroom. Tugasnya antum kumpulkan lewat Google Classroom yang saya tuliskan di Google Classroom, antum fotokan terus kirim lewat situ. Ya, demikian ya anak-anak Ustadz. Ada lagi yang bertanya sebelum saya tutup? Ustaz. Ya, silakan ayo. Siapa yang bertanya? Ustaz, ini Ustaz Google Meet-nya Ustaz direkam Ustaz. Iya, direkam. Baik, sudah ya? Ustaz. Ya, Iltizam. Kenapa Iltizam? Dibalikin atau enggak sih? Apa? Upasnya dibalikin atau enggak? Coba nanti Ustaz tanya dulu. Silakan. Gini aja lah anak-anak Ustaz, antum kerjainnya di buku tulis saja ya, buku tulis saja, antum kerjain, kemudian antum foto nanti di buku tulis. Ya, di buku tulis antum foto, kemudian kirimkan ke Google Classroom. Ya, demikian ya anak-anak Ustaz ya. Ya, demikian ya. Barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Naktabi bihadzal qadar, aku li hada astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.